Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mengawali setiap aktivitas kita hari ini pada tanggal Jumat 4 April 2025, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis di kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berpisah dengan orang yang kita kasihi merupakan peristiwa yang sangat menyakitkan, membuat kita kecewa dan terluka. Tidak ada orang yang siap untuk memberangkatkan kepergian orang yang dikasihinya, apalagi untuk pergi selama-lamanya. Karena itu Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa tidak lama lagi Ia harus meninggalkan para murid-muridnya, di mana akan tiba waktunya Yesus untuk menghadapi siksaan dan derita, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Misi Yesus harus tergenapi di dunia ini di masa hidupnya. Ibu bapak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk itu Yesus membekali murid-muridnya dengan kuasa agar mereka dapat meneruskan tugas mulia, yaitu pemberitaan Injil. Di sini dengan jelas Tuhan Yesus berkata, Ia datang. Yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah akan menolong dan memberi penghiburan kepada murid untuk bersaksi tentang Yesus, sekalipun mereka harus menghadapi kesulitan dan pergumulan yang berat. Tuhan Yesus juga menjelaskan jika Roh Penghibur datang, maka Roh itulah yang menemani mereka. Ia memiliki bahwa banyak pekerjaan di antaranya. Roh itu akan bekerja, menginsafkan dunia akan dosa, memberitakan kebenaran, dan memberitahukan penghakiman orang-orang berdosa, sehingga dunia harus insaf dan berbalik kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itulah yang akan melatih, mendidik, agar kita tetap setia, memuji dan menyembah Allah. Memang kita tidak lagi bersama Yesus secara fisik, tetapi Ia telah mencurahkan Roh Kudus kepada kita sebagai gantinya. Dan Roh itulah yang memampukan kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kita banyak mengalami tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan, namun Roh Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita hidup bukan lagi dalam keinginan daging atau hawa nafsu, melainkan hidup di dalam Roh Allah. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, senantiasa berdoa dan mengucap syukur, karena Allah telah menyediakan bagian hidup kekal
bagi kita dan damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, buat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan. Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, sehingga kami boleh ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengar. Berikan kami kekuatan, berikan kami kuasa daripadamu, supaya roh-Mu kami terima dalam kehidupan kami, supaya roh-Mu yang menolong kami, supaya kami juga Tuhan boleh berubah dan bertobat menuju Kristus, dan kami diinsafkan akan dosa dan kesalahan kami. Kami boleh menyadari itu Tuhan, bahwa karena anugerah-Mu, hidup kami semakin berarti. Tolong kami ya Bapa lewat Roh Kudus penghibur-Mu, untuk senantiasa menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat seluruh aktivitas dan pekerjaan kami hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan menguatkan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.